Oleh Romeni pamer skill berkelas, dikabarkan akan gabung latihan timnas Indonesia. Erick Thohir kritik Sintayong usai 2 kali coret Eliano Randers. Greg Nokolo kritik keputusan PSSI usai gunakan skuad U22 untuk Asian Cup 2024. Mitch Hilgers tiba-tiba muncul jelang laga melawan Arab Saudi. Tagar STY out menggema, calon pengganti Sintayong akhirnya terungkap. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Mantan pemain timnas Indonesia yakni Greg Nokolo ngamuk usai skuad Garuda tak turunkan skuad utama di Asian Cup 2024. Ia heran bagaimana bisa skuad Garuda menargetkan lolos Piala Dunia jika juara AFF saja tidak pernah. Timnas Indonesia memutuskan menurunkan tim U22 pada Asian Cup 2024 sebab tim itu hendak dimatangkan untuk SEA Games 2025. Pro kontra terjadi atas keputusan tersebut. Mereka yang mendukung beralasan Piala AFF seharusnya tidak lagi jadi prioritas. Sebab skuad Garuda saat ini sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara mereka yang menentang menyebut Piala AFF harusnya menjadi salah satu target untuk dimenangkan. Sebab Indonesia memang tak pernah juara sejak turnamen ini digelar pada 1996. Greg Nokolo menyayangkan keputusan untuk menurunkan tim U22 di Asian Cup 2024. Menurutnya, mustahil menargetkan lolos Piala Dunia, tetapi tak pernah menjadi juara di level regional. Pemain diaspora yang sekarang, ada baiknya mereka juga diturunkan. Jangan sudah sebanyak ini, terus kita bilang AFF itu nggak penting, kata Greg Nokolo. Sekarang kita bilang target kita Piala Dunia. Bagaimana kita targetnya Piala Dunia, kalau kita nggak bisa juara di ASEAN, tegas Greg Nokolo. Timnas Indonesia tergabung di grup B Asian Cup 2024 bersama dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan juga Laos. Ketum PSSI Erick Thohir merespon keputusan pelatih Sintayong yang mencoret Eliano Randers dalam 2 partai terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah tidak masuk timnas Indonesia ketika kalah 1-2 dari Cina, Eliano Randers juga dicoret saat skuad Garuda menghadapi timnas Jepang. Eliano Randers bersama dengan Ivar Jenner, Yance Sayuri, dan juga Ramadan Sananta hanya duduk manis di tribun penonton saat timnas Indonesia dibantai Jepang 4-0. Sejak menjadi WNI pada akhir September 2024, Eliano Randers baru bermain sekali dari 3 pemanggilannya ke timnas Indonesia. Penampilan itu terjadi dalam debutnya sewaktu dimainkan selama 45 menit di babak kedua, saat timnas Indonesia diimbangi timnas Bahrain 2-2 pada 10 Oktober 2024 lalu. Keputusan Anies Sintayong ini langsung mendapatkan sorotan tajam dari Ketum PSSI Erick Thohir. Erick Thohir terlihat kecewa dengan keputusan Sintayong, sebab sang ketua umum tersebut telah berjuang mati-matian agar Eliano Randers bisa bergabung dengan skuad Merah Putih. Namun pada akhirnya Sintayong malah menyia-nyiakan Eliano Randers. Ya, tidak tahu, kan itu semua hak pelatih. Kalau saya sebagai ketum PSSI mencari pelatih yang baik, menyiapkan pemain yang terbaik. Itu yang saya lakukan sampai dengan hari ini. Hasilnya belum maksimal, ya kita coba lagi. Jangan berhenti di tengah jalan, kata Erick Thohir. Erick Thohir juga sempat bersalaman dan memeluk erat Eliano Randers di hotel sebelum timnas Indonesia menghadapi Jepang. Sementara itu dalam konferensi pers setelah pertandingan, Sintayong buka-bukaan mengenai Eliano Randers yang dinilainya tidak cukup bagus untuk masuk timnas Indonesia. Untuk Eliano Randers tidak dapat masuk ke skuad utama, karena menurut saya tidak baik untuk masuk ke skuad Indonesia. Jadi saya memilih seperti itu, kata Sintayong. Striker FC Utrecht yakni Oleh Romeni dipastikan siap menjalani proses naturalisasi. Usai menegaskan akan bergabung dengan timnas Indonesia, ia langsung melokal dengan main bola hujan-hujanan bareng bocah Indonesia. Bahkan Oleh Romeni dikabarkan akan bergabung dengan latihan skuad Garuda. Kabar ini tentu menjadi kabar yang sangat membahagiakan. Para fans Garuda tak sabar lihat Oleh Romeni menyetel dengan para pemain timnas Indonesia yang lain.
Ole Romeni bahkan hadir dan menonton langsung pertandingan antara Indonesia melawan Jepang di GBK. Ia datang dan memberikan dukungan buat skuad Garuda yang berjuang dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam laga tersebut, timnas Indonesia memang menelan kekalahan 0-4 dari Jepang. Namun Ole Romeni dipastikan tetap akan menjalani proses naturalisasi, meski melihat tim merah putih dibantai oleh Jepang. Keputusan ini diungkapkan oleh Ketum PSSI Erick Thohir yang mengatakan bahwa pemain 24 tahun tersebut dipastikan akan diproses naturalisasinya. Ole Romeni ternyata selama di Indonesia tak hanya menjalani proses naturalisasi dan menonton laga skuad Garuda saja. Akan tetapi ia juga melakukan aktivitas lainnya. Ole Romeni terlihat menikmati dan juga asik bermain sepak bola dengan anak-anak Indonesia di Jakarta sambil hujan-hujanan. The Yacht, tulis Ole Romeni. Ole Romeni tampak menunjukkan skill berkelasnya di hadapan para anak-anak Indonesia tersebut. Bola yang sama, cerita yang berbeda. Hari ini main bareng anak-anak Indonesia, besok main di timnas Indonesia. Terima kasih Bang Ole. Tulis Instagram ke Pelita Hati. Kabar kedatangan Ole Romeni ini disambut baik oleh para pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya saat ini timnas Indonesia memang sedang butuh pemain berposisi sebagai striker. Pemain 24 tahun tersebut saat ini tengah berkarir di Eredivisie bersama dengan FC Utrecht. Legenda skuad Belanda berdarah Maluku diusulkan untuk menggantikan Sintayong di timnas Indonesia. Dia pernah bermain di Barcelona. Posisi Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia mendapatkan sorotan tajam usai kalah telak atas Jepang 4-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak hanya karena kekalahan telak, pelatih asal Korea Selatan itu mendapatkan sorotan negatif karena mengabaikan Eliano Rendes dan tak memasukkannya ke skuad utama melawan Jepang. Karenanya muncul tagar STY out. Pada tagar tersebut, banyak yang meminta Sintayong digantikan oleh pelatih asal Belanda yang cocok dengan pemain naturalisasi timnas Indonesia. Dari sekian banyak pelatih Belanda, nama Giovanni van Bronckhorst muncul sebagai nama teratas karena dirinya punya ikatan dengan Indonesia. Ya, Van Bronckhorst punya ikatan dengan Indonesia karena memiliki darah Maluku. Selain itu, ia juga punya rekam jejak apik sebagai pelatih. Saat ini, pria 49 tahun tersebut melatih raksasa Turki. Lantas siapakah sosok Giovanni van Bronckhorst tersebut? Seperti apa rekam jejaknya di sepak bola, baik itu sebagai pemain dan juga saat ini sebagai pelatih? Giovanni van Bronckhorst merupakan mantan pesepak bola yang kini menukangi dunia kepelatihan. Ia lahir di Rotterdam, Belanda pada 15 Februari lalu. Meski lahir di Belanda, Van Bronckhorst punya darah Indonesia dari ibunya yang bernama Farin Sepultre, yang merupakan orang asli Maluku. Tak hanya dari ibunya, dari Indonesia juga mengalir dari ayahnya, Victor Van Bronckhorst yang berdarah Indonesia Belanda. Pada tahun 2003, Barcelona meminangnya dengan status pinjaman, di mana Van Bronckhorst menumpahkan sentuhan lagi dan kemudian dipermanenkan untuk musim panas 2024. Pada tahun 2003, Barcelona meminangnya dengan status pinjaman, di mana Van Bronckhorst menemukan sentuhan lagi dan kemudian dipermanenkan pada musim 2004. Di Barcelona ia bertahan selama 4 musim, termasuk Liga Champions dan La Liga. Miss Hilgers dikabarkan muncul ke publik saat Kevin Dick mengalami cedera serius. Apakah sang bek tengah tersebut bisa bermain di laga timnas Indonesia lawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026? Kevin Dick mengalami cedera usai bertabrakan dengan Kaoru Mitoma pada laga timnas Indonesia melawan Jepang di GBK. Cederanya Kevin Dick membuat stok bek tengah timnas Indonesia bisa dibilang menipis. Di saat bersamaan, Miss Hilgers justru muncul ke publik untuk menyemangati pemain FC Copenhagen tersebut. Emosi yang campur aduk, debut untuk negara saya adalah mimpi yang terwujud, tetapi cedera dan hasil akhirnya meninggalkan perasaan pahit, tulis Kevin Dick. Menariknya, unggahan itu dikomentari oleh Hilgers. Ia pun muncul di kolom komentar dengan emoji berdoa. Terang saja kemunculan Hilgers muncul perhatian. Apakah itu artinya sang pemain sudah pulih total dari cedera dan bisa bermain untuk lawan timnas Arab Saudi? Tentu saja jawabannya tidak. Miss Hilgers memang masuk dalam daftar 27 pemain yang dipanggil oleh Sintayong untuk laga melawan Jepang dan juga Arab Saudi. Namun dia terpaksa mundur karena cedera hamstring yang dialaminya. Saya mohon maaf karena tidak bisa memperkuat timnas Indonesia saat ini.
karena masih perlu waktu untuk pulih sepenuhnya supaya saya bisa memberikan yang terbaik di pertandingan-pertandingan selanjutnya, kata Miss Hilgers. Kevin Dick sendiri belum tentu absen pada pertandingan melawan Arab Saudi. PSSI akan memberikan kabar terbaru mengenai cederanya yang paling lambat pada Senin 18 November 2024. Duel timnas Indonesia lawan Arab Saudi akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, tepatnya pada Selasa 19 November 2024, jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Patut nanti apakah Kevin Dick bisa pulih tepat waktu atau tidak.